Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Denny Suherman. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyisipkan ilustrasi dan menyisipkan tabel di Microsoft Office Word 2013 atau di Microsoft Office Word yang lainnya juga tetap sama seperti itu. Baik, untuk lebih efektif silahkan teman-teman buka Microsoft Office Word yang sudah terinstall di komputer teman-teman semua. Nah, di sini misalnya saya akan membuka yang sudah terinstall di desktop, ada Word 2013, tinggal klik. Nah, seperti ini. Klik blank dokumen, nah maka akan muncul tampilan Microsoft Office Word. Untuk selanjutnya, di kesempatan kali ini, di video kali ini, tadi seperti di awal saya bahas bahwa materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana cara menyisipkan ilustrasi dan bagaimana cara menyisipkan tabel. Di video kali ini saya akan memberikan contoh menyisipkan ilustrasi dan menyisipkan tabel itu dalam bentuk surat. Nah, di sini saya sudah punya contoh surat. Di sini adalah saya bikin surat permohonan, bikin surat permintaan barang. Ya, membuat surat permintaan barang. Di sini saya akan sertakan cara menyisipkan ilustrasi dan cara menyisipkan tabel. Untuk selanjutnya, silakan teman-teman terlebih dahulu buatkan surat, ya, buatkan surat dengan contoh naskah surat yang ada di sini, ya, dengan contoh naskah surat yang ada di sini. Ini misalnya contoh suratnya, dan ini di sini di surat ini belum ada kop suratnya, ya, belum ada kop surat, dan nanti di sini akan saya tambahkan kop surat, dan di sini saya akan tambahkan nanti tabel nama-nama barang yang dibutuhkan oleh CP SBH. Ini SBH ini singkatan dari semoga bahagia, ya, semoga bahagia. Baik. Di sini saya juga sudah punya contoh surat yang lengkap, dalam artian sudah ada di sini sudah ada kop suratnya, dan di sini juga sudah ada tabel permintaan barangnya. Nah, di sini ada tabel permintaan barang. Baik, langkah selanjutnya di sini kita lihat ke surat yang akan kita buat. Biasanya kalau saya membuat kop surat itu biasanya saya itu menggunakan tabel supaya mempermudah, karena di bagian surat itu di sini di dalam kop surat itu ada teks, biasanya di sini tertera nama perusahaan atau nama instansi dan alamat, ya, di kolom kedua, dan di sini di kolom pertama biasanya suka ada logo, ya, logo perusahaan atau logo instansi. Makanya saya membuat kop suratnya ini dengan menggunakan tabel. Nah, langkah selanjutnya kita ke sini, ya, kita ke surat yang sudah saya ketik. Nah, di sini di contoh surat ada dua kolom, ya, ada dua kolom, ini satu baris, ya, ada dua kolom satu baris. Langkah pertama cara membuatkan tabel, ya, langkah pertama cara membuat tabel. Tempatkan dulu kursor di mana si tabel akan diposisikan, ya, di mana si tabel akan diposisikan. Ya, pertama klik di sini di atas surat ini, di sini ada kedip-kedip, ya, ada kedip-kedip kursor. Selanjutnya untuk menambahkan tabel atau menyisipkan tabel ada di ribbon tab insert. Maka teman-teman semua klik ribbon tab insert. Nah, di sini ada toolbar table, ya, ada toolbar table. Klik ini yang tanda panah, klik kiri. Nah,
Di sini ada insert table. Nah, di sini ada insert table. Nah, insert table di sini kalau ke ke kanan seperti yang saya bahas dulu ya. Kalau ke kanan itu adalah tabel nih. Di sini ada 10 sorry. Di sini ada, kalau ke kanan ini adalah kolom ya, kolom, mohon maaf. Kalau ke kanan adalah kolom dan ke bawah itu adalah baris atau row. Ya, nah di sini ada 10 kolom, ada 8 baris ya. Ada 8 baris. Tadi saya butuh 2 kolom, 1 baris. Ya, cukup 2 kolom, 1 baris. Tinggal klik ya, tinggal klik di sini 2 kolom, 1 baris. Nah, seperti itu ya. Ada 2 kolom, 1 baris. Langkah selanjutnya, karena dilihat dari contoh surat yang tadi, kolom pertama itu agak sedikit kecil dan kolom kedua itu sedikit lebar, maka kita kecilkan kolom pertama ya, kita kecilkan kolom pertama. Caranya dengan cara menyorot garis pemisah kolom. Kalau di sini garis pemisah kolom 1 dan kolom kedua, tinggal diklik ya, tekan, klik kiri tekan, terus di drag ke samping kiri kalau mengecilkan. Kalau ke kanan berarti memperbesar kolom yang ada di kiri, dan ini mengecilkan kolom pertama berarti ngedrag ke samping kiri. Nah, maka akan terjadi seperti itu. Kolom yang pertama akan kecil dan kolom yang kedua jadi besar ya, kolom yang kedua jadi besar. Itu ya cara menyisipkan tabel. Nanti akan saya bahas kembali, akan saya bahas lagi cara menambahkan, bagaimana kalau misalnya menambahkan tabel menambahkan tabel kalau misalnya menambahkan tabel lebih dari 10 kolom dan di sini lebih dari 8 baris nanti di tabel yang di bawah ya. Nah, sekarang kita lihat ke surat yang sudah dibuat. Nah, di sini di kolom pertama ada gambar atau logo perusahaan ya, atau logo perusahaan. Caranya di sini sudah masuk ke tahapan menyisipkan gambar ya, atau menyisipkan ilustrasi ya, menyisipkan ilustrasi. Nah, di sini ya, simpan kursor di posisi atau di tempat di mana nanti si gambar akan ditempatkan. Nah, gambar akan ditempatkan di kolom pertama di sini, maka klik di sini. Nah, kita masuk ke ribbon tab insert. Nah, di sini udah diklik ribbon tab insert. Nah, di tool group illustration ya, di tool group illustration di sini ada toolbar. Yang pertama ada toolbar picture ya, ada toolbar picture. Kalau toolbar picture itu untuk menambahkan logo atau menambahkan gambar yang sudah ada di file komputer kita ya, yang sudah tersedia di komputer kita. Nah, kalau toolbar online picture ini untuk menambahkan gambar yang akan diambil dari internet atau dari situs internet ya. Nah, selanjutnya kalau shapes ini untuk menambahkan gambar-gambar seperti yang ada di sini nih. Ada garis, ada persegi, ada bulatan dan lain sebagainya yang ada di sini ya. Ini untuk menambahkan ini. Nah, terus ada smart art ya, ada smart art. Kalau smart art ini untuk menambahkan atau menyisipkan seperti halnya nah di sini ada nih. Nah, seperti kayak apa ya? Ini kayak apa istilahnya? Struktur ya, kayak struktur dan lain sebagainya. Itu kalau smart art. Dan selanjutnya di sini ada chart. Kalau chart itu adalah diagram ya. Kalau chart itu adalah diagram. Untuk membuat chart nanti ada di materi selanjutnya ya. Nanti ada di materi selanjutnya. Dan ini saya akan memperkenalkan saja. Kalau yang lainnya, nah yang selanjutnya adalah screenshot. Kalau screenshot mengambil tampilan layar. Mengambil tampilan layar, kita bisa ngeklik toolbar ini ya, bisa mengklik toolbar screenshot atau juga bisa menekan tombol di keyboard itu tombol VRTSC ya, VRTSC SYSRQ. Di keyboard itu ada di sebelah atas kanan ya.
Nah, untuk selanjutnya saya di sini akan menambahkan gambar yang sudah ada di komputer ya, yang sudah ada di komputer. Tinggal kita klik ya, tinggal kita klik toolbar picture ya, toolbar picture. Di contoh saya mempercontohkan atau menambahkan gambar yang sudah ada di sini. Ya, saya menambahkan gambar ini misalnya ya. Desert ya, menambahkan gambar desert. Tinggal kita klik insert atau misalnya gambarnya ada di mana nih, ada di local disk D, local disk E, tinggal cari kita gambarnya ada di mana ya. Saya di sini di contoh menambahkan gambar yang sudah ada di sini di picture library ya. Kalau sudah dipilih jenis gambarnya atau logo yang mana yang akan ditambahkan, tinggal kita klik insert. Nah, akan terjadi seperti ini. Kalau gambar terlalu besar ya, teman-teman tinggal mengecilkan gambar ya, mengecilkan gambar dengan cara sorot dari sudut ya. Ini dari sudut ya. Kalau dari biasanya kalau dari di tengah-tengah di sini nanti si gambar tidak ukurannya tidak akan gimana ya, tidak rapi ya, tidak rapi. Makanya saya sarankan kalau mengecilkan logo gambar ditariknya dari sudut. Nah, diperkecilkan seperti ini ya. Terus ditarik, misalnya kita paskan ukurannya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar supaya indah kelihatan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti inilah gambarnya. Di sini saya sudah menambahkan atau menyisipkan gambar ya, menyisipkan gambar dari tool group tadi illustration adanya di ribbon tab insert. Selanjutnya silakan teman-teman ketik di kop surat teks kop ya, teks kop suratnya. Kalau saya di sini sudah ada ya, kalau saya di sini sudah ada, saya akan copy paste saja teks yang sudah ada. Nah, di sini saya blok teksnya ya, saya blok teksnya. Kalau sudah di blok teksnya, tekan Ctrl dengan C gitu mengcopy, atau juga bisa diklik ini di sini di ribbon tab home ada copy ya, ada klik copy, nanti akan paste di sini ya, tekan Ctrl P ya, Ctrl P. Nah, kalau terjadi seperti ini ya, kalau terjadi seperti ini, kita edit si teksnya dengan cara di blok. Nah, ini kiranya si batas atau tinggi barisnya kurang rapi, maka akan rapikan seperti di materi yang telah saya bahas ya. Untuk menambah atau mengubah tinggi baris, di sini ada di ribbon tab line spacing, pilih line spacing option. Nah, di sini afternya dikasih ke nol kan ya, klik OK, maka akan terjadi seperti itu ya. Maka perataan paragrafnya di sini rata tengah atau center, atau dengan menekan tombol kombinasi Ctrl dengan huruf E. Nah, seperti ini ya. Ini. Nah, teman-teman semua ya, teman-teman semua ini udah membuat kop surat. Nah, baik. Karena di kop surat biasanya ya, karena di sini saya membuat kop surat itu dengan dengan tabel ya. Tidak indah kalau nanti di kop surat ada tabel atau ada garis-garisnya ini ya. Saya print preview, misalnya saya print preview ya, print preview, nanti akan ada garisnya. Tuh, ada garisnya ya, akan ada garisnya. Bagaimana ya? Bagaimana supaya hilang garisnya seperti ini ya? Hilang ini garis ini nih, garis-garis tabelnya. Caranya di blok si teks, di blok si tabelnya, blok tabelnya dengan cara nih di sini di atas kiri ada ada tanda seperti tanda panah plus ya, tinggal diklik satu kali. Teman-teman semua di sini di ribbon tab home ada toolbar border ya, ada toolbar border. Nah, klik tanda panahnya yang ke bawah, klik ada pilih di sini di di toolbar border, pilih border and shading ya, pilih border and shading. Nah, maka akan tampil kotak dialog border and shading ya. Border and shading di sini akan menambahkan garis ya, garis sesuai kebutuhan. Di sini ada stylenya ya, ada style garis, ada yang garis putus, ada yang garis
sambung, ada yang ketebalan garisnya ya. Terus di sini ada warna, ya, ada warna garis. Nah, saya pilih sesuai dengan contoh di sini nih di surat. Nah, di sini mohon maaf. Nah, di surat ini di sini nih ada garis kop surat yang bawah itu tebal, sedangkan garis yang lainnya hilang. Garis yang lainnya hilang. Nah, di sini saya akan milih garis yang ini nih, garis yang ini. Ya, diklik satu kali, maka di sini di preview akan kelihatan. Nah, yang saya akan tetapkan garis yang tebal ini adalah yang bawah. Sedangkan yang atas, tengah, yang atas, tengah, kanan, dan kirinya saya akan hilangkan. Ya, saya akan hilangkan. Setelah itu klik OK. Ya, setelah itu klik OK. Teman-teman klik OK. Nah, maka akan hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah menambahkan gambar sekaligus menambahkan tabel yang ada di kop surat, ya, yang ada di kop surat. Selanjutnya sama materinya adalah menambahkan tabel atau menyisipkan tabel. Ini teman-teman, karena saya sudah ada, ini sudah ada teksnya, ya, sudah ada teks suratnya. Teman-teman tinggal ketik teksnya, sesuai dengan yang dibagikan oleh saya, ya. Pengetikan biasanya ini di rata kiri semuanya, ya. Ini di rata kiri semuanya. Nanti teman-teman bisa atur, ya. Teman-teman bisa atur, ngetik seadanya saja. Nah, ini misalnya ke tengah ini jadi rapi seperti ini. Bagaimana caranya? Di materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Ini tinggal tekan tab di keyboard. Nah, akan seperti itu. Pengetikan ini tanggal surat di sini dirapatkan saja dulu dengan di sini, ya. Rapatkan saja dulu ke sini, misalnya seperti ini nih. Nah, ke sini dirapatkan saja dengan nomor surat, terus ditekan tabulasi di keyboard kira-kira sampai di situ. Ya, kira-kira sampai di situ. Sama, yang ini juga sama ke bawahnya. Terus di sini pengetikan surat dari alamat surat sampai ke bawah itu diketik di sini aja, ya. Diketik di sebelah kiri seperti ini nih. Kurang lebihnya nanti seperti ini, ya. Maaf, saya contohkan aja satu kali ini. Nah, pengetikannya nanti seperti itu. Di sini ngetiknya, ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ngetiknya. Bagaimana ingin mengatur perataannya dengan titik 2 ini, ya. Caranya tinggal di blok, teman-teman tinggal ngeblok, ya, tinggal blok teksnya. Terus nah di sini di atas, ya, ada indentasi. Nah, seperti yang materi saya sudah bahas di video kemarin. Nah, di sini tinggal di blok, terus diklik indentasinya, left indentnya, tinggal drag ke samping kiri, lurus dengan titik 2. Ya, lurus dengan titik 2 di sini kurang lebih. Nah, kan seperti itu. Ya, jadi ketik dulu teksnya, ya. Nanti editnya gampang, ya. Editnya gampang. Terus di sini juga jenis hurufnya udah menjadi tahoma nih. Ini di sini jenis huruf menjadi tahoma. Biasanya secara bawaannya adalah kalibri, maka teman-teman bisa mengganti jenis hurufnya menjadi tahoma. Ya. Bisa mengganti jenis hurufnya menjadi tahoma. Sama, ini juga ke bawah juga sama. Nah, selanjutnya karena saya sudah ada teksnya di sini, ya, saya sudah ada teksnya. Saya sekarang akan menambahkan tabel, ya, nama-nama pesanan barangnya, ya. Nah, di sini ada nama-nama pesanan barangnya. Nah, kita hitung dulu. Di sini kita memerlukan berapa kolom dan berapa baris, ya. Memerlukan berapa kolom dan berapa baris. Baik, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Ada 5 kolom, ada 6 baris. Ya, oke. Ada 5 kolom, ada 6 baris. Baik. Nah, sama seperti tadi di ribbon tab insert, klik ribbon tab insert, pilih toolbar table.
Nah, di sini ada toolbar table. Klik toolbar table. Kalau tadi saya mencontohkan menambahkan tabel itu dengan cara ngeklik ini nih, yang kotak-kotak ini, drag ke samping kanan itu menambahkan kolom, kalau ke bawah itu adalah menambahkan baris. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya akan mencontohkan ini misalnya bagaimana kalau menambahkan kolom lebih dari kolom yang ada di sini. Misalnya di sini ada yang tersedia di sini ada 10. Misalnya ingin lebih 11. Ya, misalnya ingin lebih 11. Bisa menambahkannya dengan cara nih di sini di bawah nih ada toolbar insert tabel. Katakanlah walaupun di sini memang kurang dari 10 kolom dan memang kurang dari 8 baris, ya saya akan menambahkan menyisipkan tabelnya dari toolbar ini. Ya, klik insert table. Tadi kiranya saya butuh itu berapa kolom? Butuh 5 kolom kalau tidak salah. Ya, butuh, coba lihat lagi di sini takutnya salah. Walaupun nanti bisa sebetulnya ditambahkan kolomnya ya. Ada berapa kolom? Yang mana? Berapa kolom tadi? Ada 5 kolom dan 6 baris ya. Ada 5 kolom dan 6 baris. Kembali lagi ke sini. Pilih toolbar insert table. Nah, di sini ada 5 kolom, di sini udah ada 5 kolom dan row-nya berapa? Tadi di sini ada 6 ya, ketik 6, 5 kolom dan number of row-nya adalah 6. Number of kolomnya 5, number of row-nya adalah 6. Kalau sudah ditambahkan ini ya, ditambahkan kolom dan tabelnya, klik OK. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Sekarang ya, ini bagaimana nih kolomnya harus rata dengan teks ya, harus rata dengan teks. Kita bisa edit ya. Coba saya drag ke sini ya, saya drag kira-kira ngegeser gak? Nah, bisa ya, ngegeser ya, saya drag lagi. Nah, bisa ngegeser ya, bisa ngegeser. Dan ini batas kolom yang tadi ini. Ya. Ini tinggal caranya ya. Saya naikkan ini lebih dari mohon maaf. Inilah ya. Nah, ini tinggal caranya ketika ingin mengecilkan atau melebarkan kolom ya, tinggal diklik nih di batas di batas garis kolom atau garis baris ya, tinggal di drag di samping kiri sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya lihat misalnya di sini ada kolom nomor, kode barang, rincian barang, jumlah, harga satuan ya. Misalnya kolom ini ya segede gini ukurannya, dan ini misalnya agak sedikit kecil, ini tinggal teman-teman drag. Nah, seperti ini. Tuh klik disorot terus di drag ke samping kiri atau ke samping kanan. Bagaimana? Tergantung kebutuhan kita ya. Tergantung kebutuhan kita ingin mengecilkan atau memperbesar. Nah, kalau sudah seperti ini ya, tinggal teman-teman ketik teksnya. Ya, tinggal teman-teman ketik teks isi kolomnya. Karena saya sudah ada di sini, tinggal saya copy paste ya. Tinggal saya copy paste di blok, tekan CTRL-C, paste di sini ya. Paste di sini di awal, tinggal klik paste. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Akan tampil seperti ini. Oh, jadi ke bawah ya. Jadi ke bawah, mohon maaf. 5 kolom. Oh, jadi bentuk tabel lagi, mohon maaf ya. Mohon maaf. Kira-kira nih. Mohon maaf. Kira-kira kalau satu kolom bisa nggak? Kalau satu kolom kayaknya akan sama. Oh ya, akan sama ya. Akan sama. Baik. Tinggal kita ketik saja ya. Tinggal kita ketik saja. Misalnya di sini saya akan kasih contoh satu-satu aja ya. Satu-satu saja. Bisa teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kalau kita teman-teman ketik
Ini tinggal copy paste saya. Kalau saya tinggal copy paste nama barang, terus apalagi rincian barangnya. Nah, seperti ini. Terus di sini ada jumlah. Ini jumlah itu jumlah pesanan ya. Jumlah pesanan. Sama ke sini paste. Ini apa tadi? Harga satuan dalam rupiah ya, harga satuan dalam rupiah. Paste di sini. Baik. Nah, misalnya, nah di sini nih teman-teman nanti tinggal ketik ya teks yang ada di sana ya, yang ada di apa, yang ada di lembaran tugas, yang ada di lembaran tugas. Nah ini supaya ke tengah si teksnya, caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Ini kan di atas ya, di atas terus di atas sebelah kiri menggantung ya. Di blok si teksnya, ya di blok si teksnya, jadi dari samping kiri nih, dari samping kiri di blok teksnya. Terus klik kanan tepat di dalam blokan teks ini, jangan di luar ya, jangan di luar, di klik kanan di sini, misalnya di sini klik kanan, pilih di sini apa ya, pilih mohon maaf ya, sorry, text direction. Kalau text direction ini ya, coba mohon maaf, takutnya nggak bisa. Nah, coba satu kolom. Nah, kalau satu kolom mana ini ya, mengetengahkan teks ya, mengetengahkan teks, pilih center ya, memang center ya, bolehlah center aja lah, center, pilih center ya, pilih center. Udah aja lah, center aja di sini lah, udah aja center, nggak apa-apa ya. Terus ini memang di tengah, harusnya memang di tengah ya, harusnya di tengah. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ada penulisan seperti nominal uang. Nah, nominal uang misalnya di sini kalau ini ya misalnya disenterkan aja ya, yang ini. Ini nominal uang, misalnya di sini tertulis 30.000 di sini ya. Misalnya tertulis 30.000. Nah, nominal uang simpan di rata kanan ya. Simpan di rata kanan. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya tinggal teman-teman ketik teksnya yang ada di apa, yang dari naskah yang saya bagikan, teman-teman ketik semua ya, ketik semua. Terus pengaturannya juga sama, lihat di teks yang teman-teman pegang. Nah, ini adalah tata cara menyisipkan tabel dan tata cara menyisipkan ilustrasi ya. Cara menyisipkan tabel dan cara menyisipkan ilustrasi. Pada video kali ini materi ya, materi dasarnya atau materi intinya adalah tata cara menyisipkan tabel dan tata cara menyisipkan ilustrasi atau menyisipkan gambar. Baik, mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu teman-teman semua dalam belajar Microsoft Office Word ya. Ini bagi pemula ya, ini bagi pemula, khususnya bagi siswa dan siswi, lebih khusus lagi siswi SMK, di sini tepatnya di kelas 10. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semua dalam membuat dokumen di Microsoft Word. Kalau misalnya ini video kali ini membantu teman-teman semua, jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, di klik like-nya, terus di share ke media sosial yang teman-teman semua
punya seperti Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Baik, untuk kali ini sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.